Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Saya Ibu Lutfi. Kali ini Ibu Lutfi akan bercerita tentang seekor kupu-kupu yang ingin menolong bunga jepun. Bukunya berjudul Jangan Jatuh Bunga Jepun. Buku ini ditulis oleh Imelda Naomi dan diilustrasi oleh Pamela Suryajaya. Ayo kita lihat sampulnya terlebih dahulu. Nah, Ibu ada pertanyaan. Pertama, di mana kalian pernah melihat bunga jepun? Kira-kira apa ya yang akan terjadi pada bunga jepun di cerita ini? Mari kita baca ceritanya. Jangan jatuh bunga jepun. Jangan jatuh bunga jepun. Selamat pagi bunga-bunga. Aku suka menari di sini. Bunga-bunga jepun ini indah sekali. Oh, ada yang jatuh? Wush, wush. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan kupu-kupu untuk menjaga bunga jepun? Mari kita lihat. Mungkin daun ini bisa melindungi, tapi berat sekali. Letak pohon yang lengket mungkin bisa membuatnya kokoh. Kupu-kupu, kau bisa memakai jaringku.
Kami sudah menjaga Jepun kecil agar tetap di sini. Angin pun tidak kencang lagi. Tetapi kira-kira apa ya yang akan terjadi pada bunga Jepun setelah ini? Ayo kita lihat. Jepun kecil jatuh juga. Jepun kecil, kemana kamu akan dibawa pergi? Selamat menari, Jepun kecil. Bersamanya kau tampak lebih indah. Nah, ceritanya sudah selesai. Ibu ada pertanyaan. Siapa tokoh favorit kalian di buku ini? Bagian cerita mana yang paling kalian sukai? Apa saja yang dilakukan kupu-kupu untuk menolong bunga Jepun? Apa yang akhirnya terjadi pada bunga Jepun? Terima kasih telah membaca bersama Ibu. Sampai jumpa. Halo semuanya, saya Ibu Lutfi. Kali ini Ibu Lutfi akan bercerita tentang ulat-ulat bulu yang berubah. Ceritanya berjudul Sama atau Berbeda. Ceritanya ditulis oleh Ratna Kusuma Halim dan diilustrasi oleh Fania Santoso. Ayo kita lihat sampulnya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Ibu ada pertanyaan. Di mana kalian biasa melihat ngengat atau kupu-kupu? Kira-kira apa ya yang akan terjadi pada ngengat dan kupu-kupu di cerita ini? Mari kita baca ceritanya bersama-sama. Sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Lihatlah kedua ulat ini, mereka berbeda. Yang di daun mangga ini adalah ulat ngengat. Badannya berbulu-bulu halus. Yang di daun jeruk adalah ulat kupu-kupu. Dia tidak memiliki bulu. Apalagi perbedaan mereka? Apakah kaki mereka berbeda? Tidak. Sebenarnya mereka sama-sama punya 6 kaki. Kalau kalian lihat, ada 6 kaki yang tampak berbeda. Itulah kaki sejati. Yang lainnya adalah kaki bantu.
Apakah cara berjalan mereka berbeda? Tidak. Cara berjalan mereka sama. Hanya cara berjalan ulat geometrik itu yang berbeda. Apakah makanan mereka berbeda? Tidak, makanan mereka sama. Ada yang makan tumbuhan dan ada yang makan binatang lain. Mereka sama-sama suka makan. Sepanjang hari mereka hanya makan dan makan saja. Mereka makan dan makan sampai tubuh mereka begitu besar. Kulit terluar mereka pun sobek. Lalu mereka berganti kulit baru. Mereka terus makan sampai mereka tak bisa makan lagi. Lalu mereka berubah menjadi pupa. Pupa adalah ulat yang sedang berdiam untuk berubah menjadi nengat atau kupu-kupu. Jadi sebenarnya apa lagi perbedaan mereka? Kira-kira perbedaan apa yang akan kalian temukan di halaman selanjutnya? Ayo kita temukan. Pupa mereka berbeda. Pupa nengat membentuk kepompong. Pupa kupu-kupu membentuk krisalis. Krisalis berbeda dari kepompong. Coba lihat, krisalis menggantung, sedangkan kepompong tidak. Kira-kira apa ya yang akan terjadi pada kepompong dan krisalis selanjutnya? Mari kita lihat. Ketika menetas, tubuh mereka juga berbeda. Apakah kalian melihat perbedaannya? Jam tidur dan bangun mereka juga berbeda. Kebanyakan nengat bangun di malam hari. Sementara kupu-kupu umumnya bangun di siang hari. Lihat, sudah saatnya mereka bertelur. Meskipun berbeda, cara mereka bertelur sama. Mereka sama-sama kembali ke tempat mereka menetas, lalu bertelur di sana. Nengat, kupu-kupu. Nah, ceritanya sudah selesai. Ibu ada beberapa pertanyaan. Siapa tokoh yang paling kalian sukai dari cerita ini? Bagian mana yang paling kalian sukai dari cerita ini?
Apa saja perbedaan yang kalian temui di cerita ini tentang ulat ngenat dan ulat kupu-kupu? Lalu apa persamaan mereka? Terima kasih telah membaca bersama Ibu. Sampai jumpa. Saya Ibu Ini. Hari ini Ibu Ini akan membacakan cerita tentang udang pembersih. Buku ini berjudul Karang Gigi untuk Makiki. Ditulis oleh Aini Abdul dan diilustrasikan oleh Fanny Santoso. Nah, sekarang yuk kita lihat sampul depan buku ini. Pernahkah kalian melihat udang pembersih sebelumnya? Di mana kalian melihat udang pembersih? Apa ya yang akan terjadi pada udang pembersih di cerita ini? Yuk kita mulai membaca. Karang gigi untuk Makiki. Karang gigi untuk Makiki. Hari yang cerah di lautan. Makiki dan teman-temannya asik berpesta. Waktunya Makiki makan. Ada ikan besar di sana. Pastinya lezat dan banyak karang gigi di dalam mulutnya. Pasti menyenangkan bisa makan karang gigi. Tapi gigi-gigi runcing ikan besar menyeramkan. Nah, itu ikan besar. Makiki harus mencari cara mendapatkan karang gigi. Tapi mulutnya terlalu besar dan gigi-gigi menyeramkan. Makiki berusaha mengejar ikan besar. Tetapi dia berenang terlalu cepat. Dia menabrak ikan besar itu. Menurut kalian, apa ya yang akan dilakukan Makiki selanjutnya? Makiki berusaha berpegangan kuat di bibir ikan besar. Tapi Makiki terpental. Dia harus menunda keinginannya hari ini. Dan inilah saat yang tepat. Ikan besar itu sedang tidur. Krok, 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 krok.
Menurut kalian, apakah Makiki akan masuk ke dalam mulut ikan besar itu? Yuk kita lihat. Makiki mengendap-endap mendekati ikan besar. Makiki gemetar ketakutan. Dia takut ikan besar terbangun. Tapi sepertinya mulut ikan besar akan terbuka. Makiki berpegangan kuat agar tidak terpental lagi. Lalu mulut ikan besar terbuka. Banyak ikan kecil yang keluar masuk mulut ikan besar. Melihat ikan-ikan kecil itu, Makiki ingin ikut mencoba. Dia memberanikan diri meminta izin ikan besar. Ikan besar mengizinkan, tetapi tidak boleh mengganggu tidurnya. Dan akhirnya Makiki dapat makan karang gigi. Nah, itulah ceritanya. Sekarang ibu ini akan bertanya kepada kalian. Siapa tokoh kesukaan kalian pada cerita ini? Bagian mana yang paling kalian sukai dari cerita ini? Apa masalah yang dihadapi oleh Makiki di cerita ini? Bagaimana cara Makiki menyelesaikan masalahnya? Terima kasih sudah membaca bersama ibu ini. Lain kali ibu akan membacakan cerita yang lainnya. Sampai jumpa.